Oke, si Ebong kembali lagi. Ebong lihat dunia luar. Hari ini Ebong lagi berada di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar. Wih, ramai banget lihat mereka ini lagi berbaris. Luar biasa semangat spirit dari Polres Siantar dalam membina anak remaja supaya taat berlalu lintas. Oke, bagaimana program-program lebih detail tentang Kak Lantas? Ikuti si Ebong menuju Karina yang cantik. Ayo. Selamat sore. Ada ibu? Oke, izinnya. Ya, izinnya. Oke. Nah, ini adalah kantor dari Kak Relina. Bagaimana Kak Relina dalam menjalankan tugasnya? Kita akan bahas detail-detailnya hari ini. Oke. Ebong kali ini sudah berdampingan dengan seorang kasat lantas yang cantik. Dalam rangka HUT Polwan yang ke-75 yang sudah lewat kemarin, dan juga HUT Lantas yang ke-68 yang akan diselenggarakan kalau nggak salah 22 September ini, maka si Ebong mendatangi seorang kasat lantas yang menurut saya tangguh, kuat, dan dicintai banyak orang. Yuk, kita bincang-bincang dengan beliau yang saat ini sudah di sini. Hai Kakak Relina. Hai, Bang Mansur, apa kabar? Kakak cantik banget. Aku ganteng banget ya. Kak, gini Kak, kan dulu banyak nih wanita-wanita misalnya seperti kakak yang pintar, yang smart, yang cantik, pasti akan lebih memilih perguruan tinggi daripada menjadi seorang polwan. Bisa mau tanya Kak, apa sih penyebab atau yang membuat kakak itu menjadi seorang polwan? Oh iya Bang Bongsu, yang membuat saya pengen sekali jadi polwan itu dulu waktu SD itu senang sekali menonton itu 17 Agustus di Istana itu. Oh, yang Wah, berbaris. ya Oke. parade itu kok kayaknya polwan tuh mantep banget gitu. Keren gitu ya, Sehingga keren sesuatu gitu. gitu ya. Iya. Apalagi kalau lihat di jalan gitu, mereka melakukan pengaturan kayaknya kok mantap kali gitu, pengen seperti itu gitu. Itulah menjebak. Iya. Dan jadi Kak Relina ini tamat SMA mencoba menjadi seorang polwan. Pada saat itu Iya. masih dikit ya Kak ya? Ya, dari perwilayah itu udah saya hanya 8 orang dari provinsi. Dari provinsi ya, dikit ya. Oke, setelah lulus nih 9 bulan kok nggak salah ya? Atau 11? Iya, waktu zaman saya itu 8 bulan. 8 bulan. Daerah mana sih yang pertama kali kakak injakin nih menjadi seorang polwan? Oh ya jauh Bang Di Bongsu. mana? Ada. Saya lahir di Sidikalang, di Ah. Sumatera Utara, tapi jadi polisinya dari Papua Bang Bongsu. Papua? Siap. Aduh, kakak mau gitu di tempat di Papua? Iya, memang masuknya dari sana gitu ya, dari Papua. Oh, masuknya dari sana Ya, dikembalikan ke Papua. Memang dikembalikan ke Papua. SMA di Papua? Enggak, di Medan. SMA di Medan. Merantau ke Setelah Papua. tamat baru Papua. merantau ke Papua. Oh, kenapa? Kalian bilang kakak hebat. Si Tommy aja, si Cimplin, kok kutempatkan di Papua. Lari malam dia Kak. Tapi keren. Berapa lama di Papua itu Kak? Ada sampai 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Apakah dari situ kakak ngambil perwiranya? Iya benar. Waduh. Gimana rasanya Kak pertama kali menjadi perwira gitu Kak? Ya ada kebanggaan gitu ya. Jadi bisa polwan jadi seorang perwira dan semua orang mempunyai hak yang sama. Hak yang sama. Dan tetap ditempatkan di Papua juga pertama kali? Tidak, langsung ke Sumatera Utara balik. Ini misalnya ini keren nih. Bintaranya di Papua, perwiranya Sumatera Utara. Balik kampung, pulang kampung kayak ini semua rezeki ya. Ketika kakak mendapat kabar kalau kakak akan ke Sumatera Utara senangnya gimana? Iya, ada kebanggaan dan bersyukur pada Tuhan ya, karena ada kesempatan untuk mengabdi di kampung sendiri. Oke Kak, ini agak sensitif nih Kak. Karena kakak cantik. Sudah menikah kakak ya? Ya, sudah. Gagal pada cantik, hidup gagal nih. Udah
kita Aduh, laku Bang Bongsu. kalau boleh tahu, lelaki yang beruntung itu kerjanya Ada apa? Pak polisi juga. Oh, jodoh. Jodoh luar Iya. biasa, luar biasa, Kak. Tapi gini, Kak, eee, seorang polisi, seorang perwira, tiba-tiba banyak tugas banyak, menengah. Jadi bagaimana Kakak membagi waktu dalam mengurus anak? Iya Bang Bongsu, anak saya ada 3, 2 Mhm. laki-laki, 1 perempuan. Bagi saya, pekerjaan nomor 1, keluarga juga nomor 1. Gimana ceritanya Sehingga nih? tidak ada nomor 2 antara pekerjaan dengan keluarga gitu. Oh, jadi nggak ada Sehingga yang bisa 50 ya? tidak ada nomor 3, tidak ada nomor 1, semua nomor 1 gitu. Pekerjaan iya, keluarga iya gitu. Jadi prinsip di saya tinggal pada saat waktunya Oh, gitu. jadi gini, ketika menjadi polisi 100% mencintai pekerjaan polisi. Iya, Ketika di rumah menjadi ibu 100% mencintai menjadi seorang ibu. iya gitu. Luar biasa. Gini Kak, ini kadang-kadang maaf ya, ini gejolak. Ini kenapa saya angkat seperti itu. Banyak orang sekarang alasan perceraian itu gara-gara sibuk di kerja. Jadi Siap, siap. apa tips Kakak, ini sebesar tips kecil ya, kepada para ibu-ibu atau pasangan yang sama-sama kerja, supaya tidak juga menyederai Kak ya, Siap, melukai siap, hati siap. anak. Apa tipsnya supaya tetap pernikahan itu langgeng dan itu bahagia? Iya, saya tidak menggurui, cuman Nah, berbagi ya ya. Bang Maksud, bahwa, intinya dalam rumah tangga adalah komunikasi, Oke, ya. oke. Jadi, quality time untuk keluarga kita juga kita perhatikan, tetapi tidak meninggalkan prioritas pekerjaan, gitu. Gitu Jadi ya. ya itu tadi, keluarga dengan pekerjaan sama-sama nomor 1, nggak ada nomor 2 Dan gitu. komunikasi lah kunta kuncinya. Siap, Kata komunikasi kuncinya. dengan keluarga. Luar biasa Kak. Aduh, Kak, ini aku senang nih. Terus gini Kak, sekarang Kakak kasal lantas ya. Siap. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya jadi Kasattimas di Polres Pematang Siantar. Siantar, iya, pernah juga Kanit PPA, Uh, pernah KBO Bimas, oke. KBO Lantas, Kanit Regiden, eee, kayaknya itu aja jabatannya di Polres Siantar. Kenapa sih jatuh cinta sama Siantar? Iya kayaknya unik ya, Bang. Soalnya ada Bang Bongsu, Nggak, jadi tertarik. dari kali Saya dari kali lantas di Siantar, iya, ya kan? iya, KBO, iya, PPA tahu saya iya, pernah. Kasat Binmas satu lama juga ya Kak ya? iya, 1,5 Lama tahun. 1,5 juga lama juga. Masa Covid. Kenapa sih Siantar? Kayaknya spesial banget lah Siantar ini ya. Iya ya. Awalnya sih, agak katanya di sana itu apa, agak berbeda karakternya gitu, tapi justru saya tertantang gitu, gimana sih, ternyata setelah di dalam susah mau lepas Bang Bangsu. Siantar kota persahabatan, jatuh Iya, cinta dong. ketemu Jadi ketemu sama orang-orang yang orang bilang karakternya berbeda, menurut saya sangat nyaman oke, ya. oke, oke, oke. Orang-orang Siantar spesial. Oke Kak, ini pertanyaan ini untuk juga mengetahui Siantar nih. Kesadaran lalu lintasnya gimana? Oh iya, di Siantar itu agak, apa ya, orang bilang susah dibilangin tapi enggak juga. Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya menyampaikan sesuatu kepada baik itu komunitas motor, anak Hmm. sekolah, atau orang tua sebenarnya mereka mau gitu. Welcome gitu lah. Iya, welcome gitu. Jadi, tinggal kitanya saja bagaimana cara menyampaikan sehingga, orang mau mengikuti Berarti apa yang kita cara ya? sampaikan. Cara Iya, gitu. menyampaikan kepada Komunikasi. komunikasi itu Iya. kembali Kak ya, bahwa Mhm. bahwa enaknya Siantar itu ternyata bagus berkomunikasi. Iya, bagus Walaupun katanya komunikasi pasti iya. Bupal, tahu ya Kakak Bupal? Buat pala. Siantarmen ya. Siantar Bupal buat pala. Iya, Aduh. jadi saya mau merubah stigma gitu mulai dari yang, kecil. Saya senang dari pihak-pihak sekolah-sekolah, Hmm. karena jelas saja Bang Bongsu kalau saya mau merubah orang tua justru dibilang, Bu Kasat, dari tua saya nggak pernah pakai helm, selamat aja," gitu ya kan. Oke, apa ya, Iya, jadi rundut ya Kak, rundut, iya, jadi rundut. Oke, lebih oke. bagus saya dari milenial-milenial untuk menyadarkan bahwa Siantarmen itu yang tadinya orang kesannya, menyatakan bahwa itu adalah, hal negatif, preman-preman atau nggak mau tertib, tapi saya mau rubah sedikit stigmanya bahwa Siantarmen tertib berlalu lintas, Dan itu gitu. juga ya, aku Kak, melihat pengamatan ya, sorry Kak, aku suka namanya Ebong ini suka mengamati nih Kak. Iya, iya, iya. Memang kalau jawaban Kakak seperti ini selaras nih, karena sekarang banyak sekali anak-anak sekolah yang sudah
menggunakan helm. Eh, Zaman aku dulu Kak, boro-boro helm Kak ada. Dan sekarang juga sudah sangat jarang ini bonceng 3. iya, heeh. Cuma memang masih anak-anak remaja ini yang mungkin kenal blong itu yang namanya nakalan. Dan Oh terus terang, iya. kalian keren, razianya sangat luar biasa dan menangkap dan tanpa batas, siapapun dia pasti aku juga pernah lihat. Keren keren, kalau ini keren. Iya Jadi iya. terima kasih Kak, karena Kakak sudah menyadarkan kaum dari dini ya, Iya milenial, kesadaran iya berlalu dari lintas. sekolah. Dan juga banyak loh Tom, tahu nggak Tom? Banyak Tom, anak-anak SMA kenal Kakak ini. Iya. Iya, iya, iya luar biasa. Iya iya. Ini Kak, belum lama ini kan Polri menetapkan sistem tilang online Iya bagi pelanggar. iya. Sudah diterapkan di Kota Siantar? Oh, iya makanya sempat, tahun yang lalu ya bahwa Hmm. kita sempat, ditiadakan untuk, pelaksanaan penegakan hukum Nah, di jalan secara nah, manual di tempat ya. ya, tilang di Nah tempat itu ya? adalah tahap sosialisasi untuk kita menuju digitalisasi, penegakan hukum berbasis digital Oke, yang oke, paham. kita kenal dengan ETLE. Etle ya? Jadi ETLE itu adalah untuk menyadarkan kita bahwa, eee ketertiban berlalu lintas bukan hanya harus ada petugasnya, tetapi kita menyadari bahwa setiap kita, berkendara itu kita sudah, Kesadaran diri, sadar bahwa kita harus selamat sampai tujuan dengan cara yang melengkapi diri lengkap dengan semua. kendaraan berdoa selamat di jalan gitu. Jadi ETLE ini, dalam jangka panjang mudah-mudahan, Mhm. 2024 sudah bisa kita terapkan, sekarang lagi kita pengajuan sarana dan prasarananya. Dan terus terang, mungkin itu juga lah alasan dari pimpinan di atas, karena ini belum bisa diterapkan dengan Mhm, teknologi juga iya belum kan siap, mahal, itu iya ini biaya betul mahal betul, Kak, jujur, iya mahal, saya harus tahu. harus dianggarkan, Saya paham kalau iya. banyak orang nanya, "Senter kapan online?" Aduh kadang-kadang gue berpikir, emang pakai daun? Dan setelah kan akhirnya mungkin kebijakan daripada pimpinan di atas mengatakan, udah nggak apa-apa, supaya menjaga lalu lintas kembali ke manual. Iya, itu atas permintaan masyarakat juga Masyarakat Bang, juga jadi, iya oh, karena, oke eee, oke. tahap sosialisasi yang kemarin, banyak masyarakat yang menyampaikan, kami ya Hmm. bahwa ternyata, penegakan hukum secara manual itu masih dibutuhkan karena Oke oke. bahwa masyarakat justru, banyak menggunakan knalpot blong, banyak, yang tidak pakai Risih helm jadi. gitu iya, sehingga, masih dibutuhkan. Jadi, da beberapa waktu dekat ini gitu, kita Hmm. sambil, melaksanakan yang ETLE juga kita mainkan, yang tilang di tempat juga kita mainkan. Itu sudah berapa Tetapi bulan di tempat dilaksanakan? udah mulai dari sejak bulan Mei. Wah, oke. Iya. Oke Kak, oke sudah kita bahas tadi soal tilang online yang kembali ke manual. Ternyata manual itu bukan semata-mata kebijakan langsung dari petinggi Polri, ternyata itu juga aspirasi dari Dari masyarakat. masyarakat yang ditampung, Dan iya. saya juga pernah pikir itu, pernah saya juga mendengar teriak-teriak di Facebook ya. Mhm mhm. Tolonglah Pak Polisi tangkap itu yang knalpot blong, kami Iya. terganggu. Benar juga, betul 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 betul. Heeh. Jadi ini sebenarnya kembali kenapa? Kembali kepada tilang manual, memang teknologi di seluruh Polres Heeh, belum merata. belum rata, apalagi sistem keuangan juga. Kalau di provinsi kayak lihat di Medan Kak, tahu Sudah nggak ada, Kak? iya. Ah, Bang, pasang safety belt. Kita kan orang Siantar kan Iya jarang safety iya. belt ya kan? Kenapa? Mana ya polisi? Lihat di atas sana dia. Oh iya, rumah Jadi kapal. tujuannya ke situ, Bang. Jadi kita kan, Paham, nggak paham. boleh mundur ke Ah, belakang ya. Kita, mengarah ke sistem digitalisasi semua nanti tapi dan sembari itu juga semua wilayah pun akan seperti itu. Sehingga itu tadi, sebelum kita, terjun ke jalan, kita sudah lengkap semua gitu. Jadi sip. nggak takut lagi karena polisinya ada, Bang. Itu kan stigma, Itu, stigma lama, stigma iya, lama kan Kak. iya. Oke, oke Kak, aduh kena lagi. Jangan sampai ditilang ya, Bang. Oke, oke. Jadi gini Kak, oke Kakak sudah melakukan sosialisasi, bla bla bla, bahkan juga tilang di tempat sudah dijalankan. Bisa tahu nggak Kak, berapa kasus laka lantas di Pematang Siantar pada tahun 2003? Iya, sejak dari Januari sampai Agustus Agustus? ini Bang, iya, data laka lantas di Kota Pematang Siantar tuh, sudah lumayan tinggi 172 Waduh, kasus.
Ya, ada 172 82. kasus, ada 23 orang yang meninggal dunia, ada 23 orang yang luka berat, dan 201 yang luka ringan, Kejadian itu, gitu. kejadian lebih banyak apa, Kak? Antara sepeda motor yang banyak ya, sepeda Jatuh motor di tempat kendaraan. kecelakaan tunggal atau apa? Enggak, Aduh, tabrakan, ya tabrakan, kontra, ada kontra ya? ada ada lawannya. 172 berarti masih sekitar 20-an per bulan, Kak, ya? Ya kalau dibagi per Iya, ini ya, per bulannya, berarti masih banyak tugas Kakak untuk banyak. menyadarkan Ya, dan saya minta juga Kakak tetap sehat karena ya kesadaran itu, Kak, harus dibangun secara iya. kontinuitas tiap hari tiap hari. Ini Bang Bongsu, tiap hari kita ke sekolah. Sasaran saya, target saya adalah semua sekolah yang di Kota Pematang Siantar harus saya jalani. Yang besar, yang kecil, saya harus sentuh mereka gitu. Jadi saya mau eh, prioritaskan Ke tiap sekolah, hari, ya tiap tiap hari hari ke kita ke sekolah. sekolah. Ya, kalau nggak bisa saya, para perwira saya ada. Tiap hari kita ke sekolah dan target saya harus semua saya datangi. Wah, Mulai dari tingkat SD, SMP, SMP SMA, kalau dibutuhkan TK pun saya datang akan ya. datang. Iya. Berarti ini juga tujuan Kakak untuk mengurangi balap liar juga kali ya? Iya, jadi semua apa namanya, sekolah selain untuk Dikmas Lantas maupun penyuluhan saya ke Hmm. sekolah-sekolah itu tadi untuk merubah stigma bahwa Siantarmen itu tertib berlalu lintas Bang Bongso. Itu tadi karena saya bilang saya lebih senang dengan anak-anak milenial yang Iya, semangat gitu ya. smart ya, betul. Semangat sehingga mereka kami siap mengawal mereka ya selaku tunas bangsa dan harapan saya para orang tua juga menjaga anaknya, Oke, itu. atau gini, atau Kakak pengen anak yang malah nyadarkan orang tua? Perlu, Perlu juga ya, Kak? banyak kan dari anak sekolah itu saya ajarkan bahwa Oh, mereka adalah sahabat saya. Jadi oke kalau sudah sahabat saya pasti dia tidak mau melanggar lalu oke lintas. Itu oke. anak-anak itu. Makanya saya ajari kalau papa sama mama tidak pakai helm, jangan mau diantar. Oh, Gitu. Suruh keren keren mama, keren 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 papanya keren. harus pakai helm kata Keren keren keren. sahabat Bu Relina. Itu yang kita tanamkan. Bisa juga sahabat Etanius ini tiap hari Iya. buat gitu juga, Tom. Nggak apa-apa, Tom. Keren ini, Tom. Oke, Kak. Siantar tuh masuk kota Iya, dan kalau radius radius luasnya sama jumlah penduduknya termasuk padat. iya. Apakah kota ini sudah termasuk masuk dalam kota yang macet, Kak? Padat ya, Bang Padat. Bongsu. Ya, kita merupakan daerah lintasan, Hmm. daerah wisata, baik dari Medan ke arah Danau Toba, dari Labuan Batu ke arah Danau Toba, dari arah Tanah Iya. Karo, ini merupakan lintasan sehingga di saat-saat weekend udah sangat atensi untuk kepadatan dan Kota Pematang Siantar kan tempat persinggahan juga untuk kuliner Oh, itu masyarakat yang ya, berwisata benar ya benar Bang. benar. Iya, jadi lumayan wisata kulinernya ramai gitu. Jadi ya itu mobilisasi masyarakat di kota lumayan tinggi. Bisa kasih tahu, Kak, di mana titik-titik yang Kakak berharap lah ketika sudah padat itu jangan kita tambah padat lagi, cari jalan alternatif membiarkan Sebenarnya kita senang kalau dikunjungi Bang Bongsu, kota kita itu iya, tapi dikunjungi kita masyarakat untuk ya. masyarakat kitanya. Oh ya untuk ya Iya, kita kan berarti masyarakat di sana Siantarnya udah ya untuk mendukung contohnya di ya Simpang 2 nih, Kak. betul. Kan bisa jalan alternatif nih Ya cari yang tahu yang ya, tahu lah. Di mana, Kak? biarkanlah Nah, masyarakat di yang mana tahu. titik-titik yang harus Ya kita hindari, titik Kak? titik-titik yang Hmm. jalur alternatif yang padat di Kota Pematang Siantar seperti Jalan Sutomo dan Simpang 2 yang paling Weekend di inti ya Simpang 2 ya? Bang. Iya Simpang 2 sehingga kalau masyarakat selalu kita sarankan atau himbau untuk mengurangi kepadatan di Simpang 2 bisa menggunakan jalur Jalan alternatif alternatif. lewat Bahkora ataupun lewat Manunggal Oke. gitu. Hari-hari apa aja, Kak, Simpang? Karena jujur, Pak, kok Iya, Simpang 2 aku pala juga kadang-kadang. iya. Iya. Hari-hari apa aja itu, Kak, yang kadang-kadang kita masyarakat Siantar ini Iya, sadar lah, iya, kasih untuk kesempatan, kepadatan. Iya. hari-hari apa itu, Kak? Mulai dari hari Jumat sore itu sudah mulai padat. Padat ya? Iya, di atas jam 2 kami sudah ready. Ready ya? Ready di sana Sampai hari karena Minggu? ya sampai hari Minggu malam. Wow, Iya, jadi hari Jumat sore, hari Sabtu dengan hari Minggu sampai malam kita udah stay di sana dan lampu merah tidak mampu menampung. ya Jadi paham. lampu merah berubah menjadi Sempit. buka, tutup, buka, tutup, gitu. Jadi ini nih yang nonton si Ebong nanti ya, tolong ya. Kita kan sudah didengar dari Kak Relina, membantu tugas dari kakak-kakak, tim kakak ini kita juga perlu masyarakat di Siantar yang sudah tahu jalan alternatif, mau melewati Simpang 2, biarlah di hari Jumat
Sabtu dan Minggu mengambil jalan alternatif ya Kak Iya, ya. orang Siantarnya. Biarlah dulu orang-orang Iya, biar pengunjung orang yang yang melintas. melintas. Itu juga poin penting ini. Iya. Baru gini Kak, ada kemarin kebijakan daripada wali kota ini tentang klakson. Tot, tot, tot. Mhm. Apakah itu sudah koordinasi sama orang Kakak? Ya, udah komunikasi, apapun kita siap mendukung kebijakan pemerintah, Nah, segala untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat hmm. itu Bang. Jadi apapun keputusan yang disampaikan oleh pemerintah kita siap mengawal gitu. Pelaksanaannya dari Pemko sendiri dalam menyupport lantas? Ya dong, kebijakan saya buat dong, support Iya, dong kita kan gitu. benar. Ya udah disampaikan, ayo kita turun sama-sama untuk mengawasi apa yang sudah menjadi kebijakan. Oke, Gitu. berarti mereka juga ada perannya Kak ya? Iya, Ya dong, jangan sama-sama turun kita ya. jangan dong kasih kebijakan nyelonong. tugas lo mereka enak banget gitu kan. Iya, iya, iya. Oke Kak, baru gini, ini dalam rangka HUT ke-68 lalu lintas Bayangkara tahun 2023, saat ini program Polri untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas yang baik itu melalui apa? Banyak ya Bang, sama seperti yang tadi Dikmas Lantas, kita ke sekolah-sekolah, terus Binlu, pembinaan juga kepada masyarakat, baik itu komunitas, pemuda maupun apa sajalah yang bisa kita temui para pengemudi, para pengendara, Semua ya? ya tukang beca, pokoknya seluruh pengguna jalan. Berarti turun langsung ke lapangan, Iya, menyapa langsung, Heeh. bahwa polisi itu tidak jauh daripada masyarakat. Enggak, kita ada. Ada bersama Keluhan, dengan mereka. Oke, iya, keren, keren. siap. Berarti programnya adalah bagaimana polisi lalu lintas langsung terjun ke stockholder. Semua, iya, semua kalangan. Kalangan ya? Mau komunitas apa saja, nggak terbatas juga hanya untuk komunitas pengendara tidak, tetapi semuanya komunitas kita masukin gitu Bang. Ini juga nih aku dengar-dengar memang betul nih ya. Gak tahu saya di lantas kabupaten kota lainnya ya. Saya dengar lantas yang tadi dekat banget sama komunitas mobil dan sepeda motor. Iya, iya. Karena kalau salah 17 ada kopi. Kopsan. Kopsan. Santai. Itu kok bisa ya? Aku terus terang jujur ya, dengar itu lantas Siantar itu sama kelompok-kelompok mobil, sepeda motor segala jenis itu dekat banget. Memang betul itu Kak? Iya Bang Bongsu, jadi kita Polres Pematang Siantar terutama Satlantas membina komunitas motor. Jadi mereka ada komunitas namanya SMAC, di sanalah gabungan dari komunitas segala merek kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Iya. Jadi kalau di tempat lain kadang belum nyatu mereka itu ya, ya Bang. Itu dia. Tapi kalau di Siantar unik Bang, makanya di sini di Siantar jarang lah untuk balap-balap liar, pasti orang-orang yang nggak jelas itu. Yang kalau komunitas yang punya jelas dia identitasnya, Saya dengar nggak itu. mau. Saya dengar luar biasa. Dan ini jujur Kak, bagi saya itu prestasi. Iya. Ketika lantas menjadi sahabat para pengendara atau klub motor. Luar biasa dan saya beri apresiasi. Saya memberi apresiasi. Siap. Oke Kak, ini kita penghujung momen ya. Apa sih saran Kakak kepada masyarakat Siantar? Kakak sudah menjalankan berbagai program. Apa sih yang menurut Kakak kekurangan lagi yang Kakak bisa sampaikan supaya masyarakat juga sadar, oh ya, betul yang dikatakan Ibu Kasat bahwa kita harus, Kakak bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Siantar tentang berkendara. Iya Bang, terima kasih. Himbauan saya adalah bahwa kita selaku polisi lalu lintas tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tetapi semua komponen masyarakat harus kita bergandengan tangan bersama, termasuk dari unit yang terkecil seperti keluarga Bang. Yeah. Nah, jadi jika sudah orang tua berperan untuk tidak memperbolehkan anaknya berkendara sejak muda, belum punya surat izin mengemudi dan tidak menggunakan knalpot blong dan selalu pakai helm dari rumah, itu hal-hal kecil ya. Ya pokoknya kelengkapan kendaraan dan kita polisi siap mengawal mereka di jalan gitu. Jadi udah kita biasakan dia peran serta dari orang tua untuk memberangkatkan anaknya saat berkendara ataupun orang tuanya menjadi contoh untuk tertib berlalu lintas, dan di sekolah juga berperan ya untuk para siswanya untuk menertibkan siswa-siswanya dan kami polisi lalu lintas siap mengawal mereka di jalan. Itu jadi dalam arti kata bahwa ada yang mau disampaikan Kakak Eni, kami kalau mereka lengkap berpakaian, polisi lalu lintas akan mengarahkan mereka bagaimana berkendara yang baik dan lebih nyaman lagi di jalan. Bahkan mengawal, bisa jalan, mengatur gitu, itu sudah lebih susah ya Kak ya. Mengatur itu lebih susah. Oke, semua sahabat Ebong, tadi kita sudah bicara dengan Kakak Relina Kasat Lantas.
Dan satu pertanyaan terakhir nih. Gak mungkin kakak selamanya di center kan? Bosan ya? Bukan bosan. Karir dong, karir. Karir deh. Siap, Sorry, siap, sorry. siap. Masih 45 tahun kan? Masih muda loh. Ada berkeinginan kembali ke Polda? Ya, kalau itu keputusan pimpinan ya Bang, kita Eh. siap ditempatkan di mana saja, doain aja yang terbaik. Oke, Karenina ini saya kenal sudah lama. Dia termasuk cewek yang smart. Dia langsung turun ke lapangan. Dia menjadi ibu, bahkan di kalangan bawahannya dia terkenal sebagai ibu yang baik dan mengayomi. Inilah Ebong dalam CC. Si Ebong lihat dunia luar. Kita ketemu dalam season-season berikutnya. Terima kasih Karenina. Terima kasih. Oke, bye.